Sejarah mencatat bahwa pemerintahan Orde Baru telah menuai banyak keberhasilan selama 30 tahun di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Peningkatan kualitas pendidikan, pengendalian inflasi, peningkatan produksi padi, penekanan pertumbuhan penduduk, pengembangan infrastruktur transportasi, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan, serta masih banyak lagi keberhasilan yang telah dituai rezim Orde Baru melalui program Repelita. Di balik segala keberhasilan tersebut, terdapat kegagalan-kegagalan pada rezim Orde Baru yang berujung pada tumbangnya pemerintahan Orde Baru. Jatuhnya rezim Orde Baru dilatar belakangi oleh begitu banyak penyimpangan yang terjadi pada masa itu, dimulai dari pelanggaran HAM yang marak terjadi di tanah air seperti peristiwa Malari, Kuda Tuli, dan Tanjung Priok. Malapetaka 15 Januari tahun 1974 atau yang biasa disebut dengan Malari. Presiden Soeharto berusaha melakukan pembangunan dalam berbagai bidang di awal pemerintahannya. Namun, salah satu hambatan berasal dari utang yang didapatkan dari pemerintahan Soekarno, sehingga pemerintahan Soeharto berusaha menutup utang tersebut dengan mengizinkan negara lain melakukan investasi. Pada saat itu, Amerika Serikat sudah menjadi mitra besar Indonesia di bidang energi dan pertambangan. Tetapi dominasi Jepang di Asia terlihat lebih nyata. Hal ini disebabkan karena berbagai alat transportasi, elektronik, dan barang lainnya lebih didominasi produk dari Jepang. Pada Oktober 1973, 11 orang delegasi mahasiswa ITB mendatangi pimpinan DPR yang diterima oleh Ketua Komisi 9 Jamal Ali. Mereka menyatakan anti-Kop Kamtib dan menyampaikan surat terbuka kepada wakil rakyat. Surat delegasi mahasiswa ini ditandatangani oleh Ketua Dewan Mahasiswa ITB. Mahasiswa UI pun ikut bergerak menjelang Hari Peringatan Sumpah Pemuda tahun 1973. Pada Oktober 1973 mengeluarkan petisi, antara lain, peringatan kepada pemerintah agar meninjau kembali strategi pembangunan dan menyusun strategi baru yang di dalamnya terdapat keseimbangan di bidang politik, sosial, ekonomi, serta anti kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Dalam menanggapi aksi-aksi mahasiswa ini disebut sebagai keresahan kampus. Presiden Soeharto memerintahkan Pangkop Kamtib Jenderal Sumitro untuk melakukan safari ke kampus-kampus guna meredam aksi-aksi mahasiswa yang semakin meningkat dan menanggapi opini negatif terhadap pemerintah. Aksi menyerahkan memorandum kepada pejabat pemerintah menjadi aksi samping demonstrasi. Di tengah maraknya demonstrasi mahasiswa, Dr. Andes J.P. Prong, Ketua IGGI, menambah panasnya situasi. Kedatangan Prong di samping melakukan pertemuan dengan para pejabat Indonesia. Selain itu, berkaitan dengan peristiwa ini, Pangkop Kamtib mengundurkan diri dan pejabat Panglima Kop Kamtib diambil kembali oleh Presiden Soeharto. Laksamana Sudomo yang semula menjadi wakil Panglima ditunjuk sebagai Kepala Staf Kop Kamtib. Tragedi Tanjung Priok tahun 1984. Sebagai salah satu wilayah dengan basis Islam yang kuat, dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah, serta minimnya pendidikan, menjadikan Tanjung Priok sebagai wilayah yang mudah terpengaruh dengan gejolak dari luar, sehingga mudah tersulut berbagai isu. Suasana panas di Tanjung Priok sudah dirasakan sejak 1 bulan sebelum kericuhan terjadi. Berbagai upaya provokator telah banyak dilakukan, salah satunya ialah pembangunan gedung bioskop yang sering memutar film maksiat yang berdiri persis di depan sebuah masjid. Kericuhan Tanjung Priok dimulai dari kedatangan seorang babinsa beragama Katolik pada Sabtu 8 September 1984 ke Masjid As-Saadah di Gang 4 Koja, Tanjung Priok, dan memerintahkan jamaah masjid untuk menurunkan poster yang dianggap berisi ujaran kebencian terhadap pemerintah. Namun oleh jamaah, permintaan itu ditolak. Kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang biasa dikenal dengan Kuda Tuli. Sejak Suryadi dikukuhkan kembali menjadi Ketua Umum DPP PDI melalui Kongres Medan yang kontroversial, masalah kantor DPP PDI memang menjadi topik bahasan yang tidak kalah menarik.
perkiraan akan terjadi kerusuhan terkait dengan kantor partai berlambang kepala banteng mulai muncul sepulang Suryadi dari Medan, karena sebagai ketua umum hasil Munas, Megawati dan pendukungnya masih menguasai jalan Diponegoro 58 sebagai kantor partai. Megawati sendiri dalam setiap kesempatan selalu mengatakan bahwa kantor DPP PDI merupakan pemberian pemerintah untuk berkantor PDI yang sah, legal, dan konstitusional. Oleh karena itu, pimpinan partai yang masih menganggap dirinya sah, legal, dan konstitusional Megawati dan pendukungnya berhak berkantor. Krisis moneter pada masa pemerintahan Orde Baru. Krisis moneter menjadi salah satu penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Memasuki tahun 1997, negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia mengalami guncangan perekonomian. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakstabilan perekonomian dunia yang berkembang menjadi krisis moneter. Krisis moneter di Indonesia pada masa itu disebabkan karena nilai mata uang rupiah yang terus terjun bebas hingga mencapai nilai terendah, yakni kurang lebih 17.000 per dolar Amerika Serikat. Selain nilai rupiah yang terus-menerus turun, krisis ini juga dipicu oleh membengkaknya angka utang luar negeri oleh swasta. Krisis moneter juga memicu terjadinya krisis kepercayaan di Indonesia pada saat itu. Kebijakan pemerintah dalam menangani krisis ekonomi yang dinilai pelin-pelan menyebabkan kepercayaan masyarakat mulai runtuh. IMF sebagai organisasi dana moneter internasional sempat memberikan sejumlah solusi untuk membantu Indonesia menanggulangi krisis moneter. Alih-alih solusi tersebut membawa dampak yang bagus, solusi tersebut malah membuat nasabah menarik dana besar-besaran. Kondisi ini makin memperparah krisis ekonomi pada masa itu. Lantas, apa sajakah dampak yang dirasakan rakyat akibat krisis moneter? Yang pertama, mahalnya harga sembako. Sebagaimana kita ketahui bersama, sembako adalah kebutuhan pokok manusia, sehingga dengan mahalnya harga sembako tentu saja akan menyusahkan masyarakat. Selain itu, harga BBM juga meningkat, sehingga mobilitas masyarakat menjadi serba kesulitan. Penderitaan rakyat bertambah dikarenakan turunnya nilai rupiah membuat banyak perusahaan akhirnya dengan terpaksa melakukan PHK terhadap para karyawannya, atau bahkan juga banyak perusahaan yang terpaksa harus tutup. Kondisi itulah yang memaksa masyarakat, terutama mahasiswa, untuk turun ke jalan guna melakukan protes besar-besaran. Mereka menuntut pelengseran Presiden Soeharto karena bertanggung jawab atas resesi 1998 yang membuat rakyat Indonesia menderita. Kerusuhan Mei tahun 1998. Tanggal 12 Mei tahun 1998, sekitar pukul 11.30 WIB, massa sudah berdiam dan berkumpul di area sekitar kampus Trisakti hingga akhirnya bergerak. Massa tersebut adalah mahasiswa Trisakti, di mana 4 orang mahasiswa Trisakti gugur karena ditembak mati oleh aparat akibat aksi damai meminta reformasi. Sebelum kembali bergerak, mahasiswa melakukan aksi berkabung untuk mengenang rekan mereka yang gugur. Sekitar pukul 12.00 WIB, terjadi pembakaran truk sampah. Massa melempari aparat dengan batu, botol bekas, dan benda lainnya karena aparat memblokir jalan. Aparat pun mengeluarkan rentetan tembakan peringatan dan gas air mata. Awalnya massa sempat mundur, namun mereka kembali mengamuk dengan membakar serta merusak gedung dan motor. Sekitar pukul 12.00, ratusan mahasiswa Atmajaya menggelar aksi duka cita bagi mahasiswa korban tragedi Trisakti, namun Polri membubarkan dengan gas air mata yang dibalas dengan lemparan batu oleh mahasiswa. Pukul 16.00, para medis dari Universitas Trisakti menyatakan setidaknya ada 9 orang terkena tembakan aparat, 3 diantaranya peluru karet, sisanya peluru tajam. Selepas pukul 18.00, massa semakin tidak terbendung. Hingga larut malam terjadi pembakaran gedung, mobil, hingga penjarahan toko-toko. Suasana pun semakin mencekam karena lampu penerangan jalan dan gedung semua padam. Akibat dari kerusuhan ini, pemerintahan Soeharto menjadi tidak stabil. Massa terus bergerak ke arah gedung MPR DPR dan akhirnya berhasil menguasai gedung tersebut pada tanggal 18 Mei 1998. Puncaknya di tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mundur melalui pidatonya serta melantik B.J. Habibie sebagai presiden yang baru dan era reformasi pun dimulai. Fill me out with your smile.
Like the sunshine brings the light, fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. I'm safe and sound. I'm safe and